Pada pembelajaran ini akan menjelaskan banyak hal mengenai kehidupan Utsman bin Affan, sejak kelahirannya sampai akhir hayat beliau. Selain itu, juga akan menceritakan tentang persahabatannya bersama Rasulullah, hingga beliau diangkat menjadi menantu Rasulullah, dan jasa-jasa Utsman bin Affan selama menjabat sebagai khalifah juga akan dibahas dalam pembelajaran kali ini. Terutama jasanya yaitu mengkodifikasikan Al-Quran hingga terkumpul dalam bentuk kitab yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan kedermawanannya, bahkan sejak sebelum Utsman bin Affan masuk Islam. Sangat dekatnya Rasulullah dengan Utsman bin Affan menjadikan Rasulullah mempercayainya untuk menjadikan putri-putri Rasulullah sebagai istri beliau. Sebab itulah sahabat Utsman bin Affan diberi julukan Dzun-Nuraini, yang artinya pemilik dua cahaya, yakni yang dimaksud di sini pemilik dua cahaya adalah putri-putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Selama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, banyak cobaan yang dihadapinya, mulai pemberontakan-pemberontakan dari berbagai daerah, fitnah orang-orang yang iri terhadapnya, hingga rong-rongan beberapa kerabatnya yang ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia lahir di Mekah 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Am al-Fil, tahun gajah. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Abdi Manaf, sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syam bin Abdi Manaf bin Qusay. Nama ibu Arwa, nenek Utsman bin Affan dari jalur ibu, adalah Ummu Hukaim al-Baidah binti Abdul Muthalib, saudara perempuan sekandung Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah. Supaya kalian lebih jelas untuk mengetahui silsilah bertemunya Rasulullah dengan sahabat Utsman bin Affan, mari kita amati pada gambar silsilah di samping. Khalifah Utsman bin Affan termasuk seseorang terkemuka di kabilahnya. Beliau terkenal dengan dermawan, pemalu, halus tutur bahasanya, sehingga dicintai dan sangat dihormati oleh kaumnya. Utsman bin Affan juga seseorang yang sangat taat terhadap agama Islam. Beliau sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum beragama Islam, ia tidak pernah meminum khamr atau minuman keras. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia ke-34 tahun. Pada saat itu, beliau diajak oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk Islam. Pada waktu beliau baru masuk Islam, beliau sempat disiksa oleh pamannya yang bernama Hakam bin Umayyah. Selama disiksa, beliau selalu berkata, "Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan Islam." Oleh karena keteguhan hatinya, kemudian beliau dibebaskannya. Karena kekayaan Utsman bin Affan dan kedermawanannya, maka dengan masuk Islamnya beliau memberi pengaruh terhadap perkembangan Islam. Pada awalnya, Utsman bin Affan belum mengetahui banyak tentang kepribadian Rasulullah. Setelah Abu Bakar menceritakan semua kepribadiannya Rasulullah, maka Utsman bin Affan mulai mengenal bagaimanakah kepribadian dan kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah. Sehingga Utsman bin Affan meminta Abu Bakar untuk mempertemukannya dengan Rasulullah. Setelah Utsman bin Affan berbincang dengan Rasulullah, Utsman bin Affan pun menyatakan bahwa dirinya memeluk agama Islam. Kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang sangat mulia.
yang jarang sekali orang zaman sekarang memiliki kepribadian dan sifat-sifat sepertinya. Di antara sifat yang dimilikinya adalah rendah hati atau tawadu, dermawan, malu dan menjaga kehormatannya, maaf serta ahli ibadah. 1. Rendah hati atau tawadu. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai sifat rendah hati. Sifat ini muncul dari keikhlasannya kepada Allah. Abdullah Ar-Rumi mengatakan, Utsman bin Affan mengambil sendiri air wudunya apabila beliau melakukan sholat malam. Dikatakan kepadanya, jika kamu memerintahkan pembantumu, maka ia akan mencukupimu. Utsman menjawab, tidak, malam hari adalah hak mereka untuk beristirahat. Hal ini menunjukkan sifat rendah hati Utsman bin Affan. Meskipun beliau mempunyai harta yang berkecukupan, ia tetap melayani dirinya sendiri pada malam hari dan tidak memangkutkan pelayan. Contoh lain adalah sikap tawaduknya kepada paman Nabi Muhammad Al-Abbas radhiyallahu an. Khalifah Utsman bin Affan turun dari kendaraannya apabila beliau melewatinya atau berjumpa dengannya. Beliau melakukannya hingga Al-Abbas tidak terlihat. Hal ini demi menghargai dan menghormati paman Nabi Muhammad. 2. Dermawan. Khalifah Utsman bin Affan adalah seseorang yang sangat dermawan. Dengan kedermawanannya, beliau sangat disegani oleh orang-orang di sekelilingnya. Contoh dari kedermawanannya, beliau adalah pada waktu peristiwa Perang Tabuk. Utsman bin Affan mengeluarkan biaya yang sangat besar, yaitu membeli sumur rumah dan menyedekahkan kepada kaum muslim untuk persediaan minum dalam peperangan tersebut. Beliau juga membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah masih hidup. Selain itu, Utsman bin Affan juga memerdekakan satu budak yang telah masuk Islam setiap hari Jumat dengan cara membeli budak itu dari majikannya. Kemudian, memerdekakannya sehingga jumlah budak yang dimerdekakan beliau sebanyak 2.400 budak. Sungguh begitu besar pengorbanan sahabat Utsman bin Affan yang beliau perbuat untuk perkembangan agama Islam. 3. Malu dan menjaga kehormatan. Sifat malu dan menjaga kehormatannya adalah suatu sikap yang indah apabila seseorang memilikinya. Dengan sifat tersebut maka dapat menjadikan kebaikan, keberkahan, kelembutan, dan kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Al-Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang kepribadian Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan berada dalam rumah dan pintu tertutup, namun ia tidak pernah melepas pakaiannya untuk mandi. Ia melakukan hal ini karena rasa malu yang besar. Selain itu, Utsman tidak pernah mengucapkan kata-kata batil, tidak pernah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan sejak digunakan untuk membaiat Rasulullah. Ia tidak pernah meminum khamr pada zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Disitulah letak malu dan begitu besar beliau menjaga kehormatan dirinya. Dengan demikian, apa yang beliau perbuat sangat patut untuk kita contoh dalam kehidupan yang modern ini, supaya kita terhindar dari berbagai mara bahaya. 4. Pemaaf. Kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang lain adalah pemaaf. Imran bin Abdillah bin Talhah meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian Utsman masuk melalui pintu yang sama. Tiba-tiba pintunya tertutup. Utsman berkata, "Periksalah." Ternyata di situ ada seorang laki-laki yang membawa pedang. Utsman berkata kepadanya, "Apa ini?" Laki-laki tersebut berkata, "Aku ingin membunuhmu." Utsman berkata, "Subhanallah, kenapa kamu ingin membunuhku?" Ia menjawab, "Pejabatmu di Yaman menzolimiku." Utsman berkata, "Kenapa kamu tidak menyampaikan masalahmu kepadaku? Lalu, jika aku tidak bersikap adil terhadap pejabatku, kamu dapat menghendaki hal itu kepadaku." Utsman berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian?" Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin,
ia adalah musuh yang Allah menguasakannya kepadamu. Utsman berkata, ia adalah hamba yang hendak melakukan dosa, lalu Allah menyelamatkannya denganku. Datangkanlah seseorang yang menanggungmu, bahwa kamu tidak masuk kota Madinah selama aku memegang urusan kaum muslimin. Laki-laki tersebut mendatangkan seseorang dari kaumnya yang menanggungnya. Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan membebaskannya. Dari kisah di atas, dapat kita jadikan sebuah panutan yang sangat berharga, yang mana ketika ada seseorang yang ingin mencelakai kita, maka kita tidak boleh mencelakainya pula, melainkan untuk memberikan maaf dan menasihatinya untuk berbuat kebaikan. Tentu saja apabila kita mengikuti dengan perbuatan buruk, maka kita tidak berbeda dengan mereka untuk berbuat buruk terhadap orang lain. 5. Ahli ibadah. Khalifah Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ia mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Dan ini sudah menjadi kebiasaannya, bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dari ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Utsman bin Affan. Selain itu, Utsman bin Affan juga mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran dari awalnya pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Tidak hanya itu saja, Utsman juga melakukan puasa terus-menerus dan melakukan sholat malam, kecuali waktu awal malam yang ia gunakan untuk tidur. Perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, ia membentuk majelis syuro yang beranggotakan 6 orang sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas menjadi pemimpin. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Musyawarah majelis syuro berlangsung 3 hari, dimulai dari hari Ahad dan selesai Rabu dini hari, tepatnya bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau 6 November 644 Masehi. Dan pada akhirnya sahabat Utsman bin Affan yang diangkat menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Ketika dibaiat menjadi khalifah, Utsman berdiri untuk menyampaikan pidato pertamanya bahwa ia dalam pemerintahannya akan terikat dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ketetapan Abu Bakar dan Umar. Ia juga menjelaskan bahwa ia akan memimpin rakyatnya dengan kasih sayang dan hikmah, kecuali dalam masalah hukum. Kemudian Utsman memperingatkan kepada rakyatnya agar tidak condong kepada dunia dan terkena fitnah. Hal ini dikarenakan Utsman mengkhawatirkan persaingan, saling benci, dan saling dengki menyebabkan umat menjadi terpecah belah. Langkah pertama menjadi khalifah, Utsman menulis surat yang ditujukan kepada seluruh gubernurnya. Dalam surat tersebut, Utsman mengukuhkan dan memberitahukan kepada para pejabatnya bahwa tugas mereka bukanlah mengumpulkan harta benda. Tugas mereka yang sebenarnya adalah menjaga kemaslahatan rakyatnya. Selain menulis surat untuk gubernur, Utsman juga menulis surat kepada para panglima perang. Dalam surat tersebut, Utsman mengingatkan bahwa mereka adalah penjaga kaum muslimin dan pengayom masyarakat. Kemudian,
mengingatkan agar sadar akan kewajibannya dan melaksanakannya. Hal ini agar rakyat dan pemimpin sama-sama sadar akan kewajiban dan melaksanakannya. Masing-masing merasa bahwa dirinya bekerja untuk umatnya, sebagaimana bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Utsman menggunakan prinsip sebagai berikut. 1. Menerapkan politik ekonomi Islam secara umum. 2. Tidak berbuat zalim terhadap rakyat dan menetapkan pajak. 3. Menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. 4. Memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. 5. Menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir dhimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak dan tidak menzalimi mereka. 6. Para pegawai pajak wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. 7. Mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Dalam bidang hukum, Utsman bin Affan membuat tempat khusus kehakiman sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Abu Saleh, pembantu Abbas. Ia berkata, "Aku diutus oleh Abbas untuk memanggil Utsman, lalu aku mendatanginya di balai kehakiman. Di antara hakim pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah 1. Zaid bin Sabit di Madinah. 2. Abu ad-Darda di Damaskus. 3. Ka'ab bin Sur di daerah Basrah. 4. Abu Musa al-Asy'ari di daerah Basrah. 4. Syurah di daerah Kufah. 6. Ya'la bin Umayyah di daerah Yaman. 7. Sumamah di daerah Sana'ah. 8. Utsman bin Qais bin Abi Ash di daerah Mesir. Kemudian dalam bidang ibadah, Utsman bin Affan menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Utsman melihat adanya kebaikan bagi masyarakat dalam penambahan azan tersebut, yaitu mengingatkan masyarakat tentang waktu sholat Jumat yang sudah dekat. Hal ini mengingat wilayah kota dan kekuasaan pemerintahannya semakin meluas. Karena itu, ia berijtihad dalam masalah ini dan kemudian disetujui semua sahabat. Peninggalan jasa Khalifah Utsman bin Affan yang sampai sekarang bisa dirasakan umat Islam adalah penulisan Al-Quran. Hal ini didorong adanya perbedaan bacaan atau cara membaca di antara umat Islam, hingga dikhawatirkan berpotensi menyulut api fitnah mengenai kitab suci Al-Quran. Karenanya, Utsman bin Affan menginstruksikan kepada ahli qurra terkemuka dari para sahabat yang paling kuat hafalan Al-Quran untuk memahami huruf-hurufnya, cara membacanya, mendalami tata bahasa dalam mengerjakan penulisan Al-Quran. Tim penulisan Al-Quran ini diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan anggotanya adalah Abdurrahman bin Haris dan Abdullah bin Zubair. Setelah selesai penyalinan lembaran-lembaran dalam beberapa mushaf, maka ia mengirimkan ke beberapa wilayah, di antaranya disimpan di Madinah, Syam, Kufah, Basrah, dan Mekah. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajarkan umat Islam cara membacanya dengan bacaan-bacaan yang bisa diterapkan berdasarkan hadis sahih dan mutawatir. Nilai keteladanan Utsman bin Affan. Dari berbagai penjelasan mengenai kepribadian sahabat Utsman bin Affan, kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sikap yang bisa kita ambil yakni 1. Kerendahan hatinya atau tawadhu. Sebagai peserta didik madrasah, kita harus mempunyai sikap rendah hati yang mana telah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Meskipun kita sudah mempunyai beberapa keahlian, kepintaran, kecantikan, dan ketampanan, tetapi kita tidak boleh sombong ataupun takabur terhadap apa yang Allah ciptakan. Karena bagi Allah semua manusia di muka bumi ini sama, melainkan apa yang ada di dalam hati manusia. 2. Kedermawanan. Kelebihan atau kekayaan yang kita punya adalah suatu titipan atau amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, karena setiap harta yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Dengan menyedekahkan harta yang kita miliki, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita dan akan melipat gandakannya seperti apa yang telah dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada para sahabatnya maupun kepada kita semua. Ada kalanya kita membantu orang yang kesusahan, menyumbangkan sebagian harta kepada orang yang lebih membutuhkan, menyumbang dalam pembangunan masjid maupun pembangunan madrasah, dan masih banyak lagi cara untuk menyedekahkan harta yang kita miliki. 3. Pemaaf. Semua manusia tidak lepas dari sebuah kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, ada kalanya peserta didik harus meminta maaf apabila mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri terlebih dahulu, karena tak seorang pun yang tahu berapa usia yang kita miliki. Begitu juga dengan yang dimintai maaf, haruslah juga memaafkannya dengan senang hati dan ikhlas, supaya tidak ada rasa kebencian di antaranya. Khalifah Utsman bin Affan juga telah memberikan teladan yang baik bagi kita semua. 4. Ahli ibadah. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya, termasuk jin. Setinggi apapun kedudukannya, sekaya apapun orangnya, sepintar apapun manusianya, sesibuk apapun pekerjaannya, semua harus beribadah kepada Allah. Hal ini dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau sebagai pemimpin yang juga ahli ibadah. Karenanya, peserta didik madrasah tentunya juga bisa mencontoh Khalifah Utsman bin Affan menjadi ahli ibadah. Contohnya, sholat wajib dilaksanakan tepat pada waktunya, ditambah amaliyah sunnah. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan. 1. Abdullah bin Saba, penyebar fitnah. Kebajikan-kebajikan Khalifah Utsman bin Affan banyak menimbulkan keresahan rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahannya. Di berbagai daerah terjadi pergolakan dan pembelotan. Banyak daerah yang tidak menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Hal ini sangat membahayakan pemerintah Islam di Madinah, sementara Khalifah hanya mendengar laporan baik dari pejabatnya. Kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak terhadap Khalifah. Maka banyak rakyat dari wilayah kekuasaan Islam yang menuntut agar gubernur dan pejabat di daerahnya diganti. Salah seorang penghasutnya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Saba menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin agar membenci Utsman bin Affan dan mendukung Ali bin Abi Thalib. Untuk memperkuat usahanya itu, ia membuat hadis-hadis palsu. Banyak orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu terjadilah banyak perpecahan di antara mereka. Mula-mula Abdullah bin Saba menyebarkan fitnah itu di Hijaz, kemudian menyebarkan ke tempat-tempat lain. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari oleh Abdullah bin Amir, ia menghasut rakyat Irak agar menolak penggantian itu. Setelah diketahui oleh gubernur, Abdullah bin Saba diusir dari Irak, Basrah, dan Kufah. Di Mesir, ia menghasut rakyat agar menolak gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Rakyat Mesir banyak yang terpengaruh, maka terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakar. Bukan saja memberontak pada gubernur, tetapi mereka merencanakan mendatangi Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. 2. Khalifah Utsman bin Affan wafat. Pada akhir tahun ke-35 Hijriah, datanglah satu rombongan dari Mesir di bawah pimpinan Muhammad bin Bakar menemui Khalifah di Madinah. Bersamaan dengan itu, berdatangan pula para perusuh dari daerah Irak, Kufah, dan Basrah. Kedatangan mereka menuntut agar para pejabat yang tidak mampu diganti dengan Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri. Permintaan itu ditolak oleh Khalifah, sedangkan pemberontakan dari Mesir menuntut supaya gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad dipecat dari jabatannya. Tuntutan itu dikabulkan oleh Khalifah,
Sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar. Rombongan pun dipersilahkan pulang kembali ke Mesir untuk mempersiapkan penggantian gubernur tersebut. Tetapi tak lama kemudian mereka kembali lagi sambil menunjukkan sepucuk surat yang ditandatangani oleh Khalifah Utsman bin Affan lengkap dengan cap kekhalifahannya. Menurut pengakuan mereka, surat itu dirampas dari utusan Khalifah untuk Gubernur Abdullah bin Sa'ad di Mesir. Surat itu berisi perintah agar Abdullah menindas dan membunuh semua pemberontakan setibanya mereka di Mesir. Khalifah Utsman bin Affan meyakini bahwa dia tidak pernah menulis surat itu. Surat itu palsu dan fitnah yang keji. Namun Abdullah bin Bakar tetap yakin bahwa surat itu asli dan menuduh Khalifah Utsman bin Affan telah berbuat munafik. Maka mereka mengepung dan menyerang Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran di rumahnya, sehingga wafat di tempat. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi dalam usia 81 tahun. Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 11 tahun.